Jika kita membicarakan Fire Force, sudah pasti kita tak bisa lepas dari unsur api, mulai dari manusia yang terbakar hingga para pengguna kekuatan api yang saling bertarung satu sama lain. Di serial ini, api bukan sekedar elemen biasa. Fire Force mengangkat konsep api ke tingkat yang lebih dalam. Api bisa menjadi inti dari kehidupan, bagian dari kepercayaan agama, sumber energi utama, dan senjata utama para karakter dalam menghadapi musuh. Mulai dari Adola Bars milik Arthur yang misterius, hingga kekuatan hibrida Benimaru yang luar biasa, sistem kekuatan di Fire Force dikembangkan secara kompleks dan terbagi dalam berbagai klasifikasi. Setiap pengguna api memiliki kemampuan unik yang membuat dunia mereka terasa hidup dan penuh aksi. Nah, di video kali ini, saya akan mengupas tuntas sistem kekuatan dalam Fire Force, khususnya jenis-jenis pyrokinetik yang punya gaya pengapian alias ignition yang berbeda-beda. Setidaknya ada 5 generasi pyrokinetik yang diperkenalkan dalam serial ini. Penasaran apa saja perbedaannya? Kalau begitu tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Generasi pertama dalam Fire Force dikenal sebagai Infernal. Mereka lebih pantas disebut sebagai monster api, karena wujud mereka sudah tak lagi menyerupai manusia. Awalnya, mereka hanyalah orang biasa. Namun ketika fenomena pembakaran manusia spontan terjadi, tubuh mereka tiba-tiba dilalap api dari dalam, berubah menjadi sosok mengerikan yang tampak seperti arang hidup. Tubuh mereka terus-menerus terbakar tanpa henti, dan rasa sakit yang tak tertahankan membuat mereka kehilangan kendali, mengamuk, serta menyerang siapapun dan apapun di sekitar mereka. Karena itulah, dalam dunia Fire Force, fenomena ini dianggap sebagai bentuk kematian paling mengerikan yang sangat ditakuti manusia. Penyebab kenapa manusia bisa menjadi infernal ini berhubungan dengan Adola, sebuah dimensi alternatif yang terhubung dengan alam bawah sadar kolektif umat manusia. Di dalam Adola, terdapat entitas misterius bernama Doppelganger, yaitu versi alternatif dari seseorang yang lahir dari cara pandang masyarakat terhadap dirinya. Makhluk-makhluk inilah yang menjadi pemicu terjadinya pembakaran manusia spontan, yang menyebabkan seseorang berubah menjadi infernal setelah terbakar dari dalam dan kehilangan kemanusiaannya. Setidaknya ada 6 tingkatan level di tubuh infernal ini. Yang pertama tentu saja infernal biasa, yang sudah kita temui sejak awal di serial ini. Berikutnya ada infernal iblis, yang jauh lebih kuat dari infernal biasa. Ciri utama infernal ini memiliki tanduk di kepalanya. Lalu ada infernal berakal atau sentient infernal. Jenis infernal ini tercipta jika seseorang yang berubah menjadi infernal memiliki keterikatan kuat pada kehidupan atau kemauan yang besar. Infernal ini dapat mempertahankan kesadaran diri meskipun tingkat kesadaran berbeda-beda antar individu. Infernal berikutnya adalah infernal buatan. Infernal jenis ini diciptakan secara tidak alami dan memiliki inti api yang berbeda dari infernal biasanya. Lalu ada infernal agung yang diciptakan dari kemampuan ignition milik Gritsu. Infernal ini tercipta dari mayat dan ukurannya bisa menjadi sangat raksasa. Dan infernal terkuat disebut sebagai kolosal infernal. Infernal raksasa yang muncul dari pilar batu raksasa setelah gempa bumi yang diciptakan oleh Sumire. Generasi kedua terdiri dari individu yang berhasil menyesuaikan diri dengan fenomena pembakaran manusia spontan. Alih-alih berubah menjadi makhluk infernal, mereka justru memperoleh kekuatan untuk mengendalikan api yang telah ada di sekitar mereka. Namun berbeda dari pyrokinetik generasi ketiga, generasi kedua tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan api dari tubuhnya sendiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada api eksternal, baik api biasa maupun api yang berasal dari pengguna kekuatan generasi pertama dan ketiga. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tingkat kendali yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk mengatur api dalam skala besar dan dari jarak jauh. Seperti halnya ignition ability pada generasi ketiga, pyrokinetik generasi kedua juga memiliki gaya khas masing-masing dalam menggunakan kekuatannya. Ada yang menggunakan api untuk meningkatkan daya serang, ada yang mengalihkannya demi menghindari korban atau kerusakan, bahkan ada pula yang mampu memadamkan api sepenuhnya. Generasi kedua dikenal lebih ahli dalam manipulasi api dibandingkan generasi ketiga. Contoh nyatanya bisa dilihat pada Karim.
yang mampu menyerap panas dari lingkungan sekitarnya untuk menciptakan es, atau Charon yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi panas. Bahkan Maki mampu memberi kesadaran pada api dan membuatnya seolah hidup. Sementara Takehisa Hinawa menggunakan kemampuannya melalui sebuah pistol yang ia sebut sebagai velocity control, yakni kemampuan untuk mengatur kecepatan peluru yang ia tembakkan. Peluru-peluru tersebut dapat diatur agar tidak mematikan. Selain itu, Hinawa juga dapat memanfaatkan percikan api yang dihasilkan dari tembakan pelurunya untuk mengubah arah serangan, serta membuat pelurunya memantul guna meningkatkan kecepatan dan daya tembusnya. Kemampuan untuk mengendalikan api dari luar memberi keuntungan besar dalam pertarungan mereka melawan pengguna api lainnya. Pyrokinetik seperti Maki dikenal sangat efektif dalam bertahan maupun melakukan serangan balik. Agar mereka tidak kalah dalam pertarungan melawan pengendali api seperti generasi ketiga, seringkali strategi terbaik adalah menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah generasi kedua, agar lawan lengah dan tetap menggunakan api mereka yang kemudian bisa dikendalikan balik. Generasi ketiga adalah individu yang mampu membangkitkan kemampuan untuk menghasilkan api mereka sendiri, baik dari tubuh mereka atau melalui objek tertentu. Kemampuan pengapian dari generasi ini juga berbeda-beda. Ada yang bisa menciptakan api dari tangan, kaki, lidah, dan anggota tubuh lainnya. Beberapa pyrokinetik generasi ketiga menyalurkan kekuatannya melalui media tertentu, seperti gagang pedang atau bahkan permen karet. Media ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan api secara unik, memberikan kekuatan yang khas dan berbeda pada setiap individu. Contohnya, karakter bernama Gold menggunakan sarung tangan besi miliknya untuk mengubah panas menjadi medan magnet. Kemampuan yang dimiliki oleh generasi ketiga juga tidak hanya terbatas pada menciptakan api biasa. Sebagian dari mereka mampu menghasilkan energi listrik, menaikkan suhu api hingga mencapai bentuk plasma, dan bahkan menciptakan ledakan hebat. Beberapa di antaranya juga memiliki kontrol yang luar biasa atas api, yang memungkinkan mereka untuk merangsang sel-sel tubuh manusia, membentuk api menjadi senjata, baju zirah, atau struktur lainnya, serta meningkatkan kekuatan fisik dari mereka dan orang lain. Selain itu, pyrokinetik generasi ketiga juga dikenal karena kreativitasnya dalam menggunakan api. Contoh kemampuan unik lainnya di generasi ini ada pada pengguna listrik, yang dapat mengendalikan tubuh seseorang atau mengirim pesan lewat arus listrik yang secara alami mengalir melalui otak dan sistem saraf manusia. Shinra Kusakabe, Sho Kusakabe, Haumea, Arthur Boyle, Leonard Burns, Joker, sampai Benimaru Shinmon dikenal sebagai pyrokinetik generasi ketiga terbaik. Namun belakangan, Shinra dan Sho dikategorikan sebagai generasi keempat. Generasi keempat adalah pyrokinetik yang telah membangkitkan Adolabars dan menjalin hubungan dengan makhluk dari dimensi lain melalui Adolaling. Kemampuan generasi ini merupakan bentuk evolusi dari Ignition Ability dan hanya dapat dicapai oleh sebagian kecil pyrokinetik generasi ketiga yang memenuhi syarat khusus. Untuk bisa mengakses kekuatan ini, seseorang harus memiliki Adolabars serta menerima Adolagres, yakni semacam anugerah dari makhluk adikodrati seperti Vangelis atau The Woman in Black. Saat Adolagres aktif, kekuatan para pengguna generasi keempat meningkat secara signifikan, bahkan hingga mampu melampaui batas-batas normal. Dalam beberapa kasus ekstrim, kekuatan mereka mampu melanggar hukum-hukum fisika, sesuatu yang benar-benar mustahil bagi pyrokinetik biasa. Namun, kekuatan ini sangat bergantung pada keberadaan Adolagres, yang bisa sewaktu-waktu dicabut oleh makhluk pemberi anugerah tersebut. Jika individu itu tidak cukup kuat untuk mempertahankan aliran energinya, maka durasi penggunaan kemampuan generasi keempat akan sangat terbatas, bahkan hanya berlangsung beberapa detik saja. Menurut Victor Lee, kekuatan luar biasa ini kemungkinan membawa risiko besar, baik bagi pengguna maupun lingkungan di sekitarnya. Contohnya, Shinra yang berulang kali melewati kecepatan cahaya berisiko menciptakan lubang hitam, sementara Sho harus menghadapi dingin ekstrim saat memperlambat laju ekspansi alam semesta. Meski demikian, hingga kini, belum ada bukti nyata bahwa dampak fatal akibat pelanggaran hukum fisika benar-benar terjadi secara langsung. Selain variasi pyrokinetik pada umumnya,
terdapat kategori individu yang sangat langka yang mampu mengendalikan api. Mereka dikenal sebagai hibrida atau pyrokinetik generasi kelima. Pyrokinetik generasi kelima memiliki kemampuan yang menggabungkan kekuatan dari generasi kedua dan generasi ketiga, menjadikan mereka sangat kuat. Salah satu karakter yang termasuk dalam kategori ini adalah Benimaru Shinmon, yang dikenal luas sebagai prajurit terkuat dalam seri Fire Force. Julukan itu memang layak disematkan padanya. Benimaru mampu memanipulasi api layaknya pyrokinetik generasi kedua, sekaligus menghasilkan api dalam jumlah besar seperti generasi ketiga. Gabungan kekuatan berbasis api ini, ditambah dengan kecerdasannya serta kemampuan bertarung jarak dekat yang luar biasa, membuat Benimaru menjadi salah satu karakter terkuat dalam seluruh cerita. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai power system generasi pyrokinetik di serial Fire Force. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Sensei, pamit undur diri.